Shalom, haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari Jemaat Ibadah Raya 2, mari kita beribadah dengan antusias, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena sore hari ini kita yakin dan percaya Tuhan akan hadir dan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita, amin. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Engkau sungguh baik. Dan biar sore hari ini Tuhan yang membawa hati kami dan membawa hidup kami, biar kiranya Bapa Engkau berkenan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan Yesus. Kami rindu sore hari ini kami diubahkan, sore hari ini kami dikuatkan, dan sore hari ini kami menerima mujizat daripada-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami tidak membawa apa-apa, hanya hati dan hidup kami seutuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami menyembah, memuliakan Nama. Karena kami tahu kami ada sebagaimana kami ada, hadir di tempat ini untuk memuliakan Nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah dan bertahtalah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi, ku ada karena sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami bawa pujian kami kepadamu. Haleluya Tuhan. Kami rindu menyembahmu. Ya Rama ya Rasyanda ya. Ya Rama ya Rasyanda. Ya Rama ya Rasyanda ya. Ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Rasyanda ya. Ya Rama ya Rasyanda ya. Naikkan penyembahanmu pada Tuhan. Mari sembah dengan segenap terima kasih. Biar segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar sore hari ini saat kita hadir ke gereja ini, jangan sia-siakan waktu ini. Kasih yang terbaik sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin ketika kita di rumah, kita terbatas menyembah Tuhan. Atau bahkan kita tidak pernah menyembah. Tetapi sore hari ini, saat kita hadir ke rumah Tuhan, kita hadir di tempat ini, kita dengan yakin dan percaya melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Yang ada hanya kita dengan Tuhan. Jangan pedulikan kanan kiri kita. Tetapi yang ada hanya kita dengan Tuhan yang terkoneksi. Bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan gak melihat suara kita enak atau tidak enak. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin pun kita tidak tahu lagu ini. Tapi saat sikap hati kita menyembah, mengangkat tangan, bermazmur bagi Tuhan. Tuhan akan disukakan. Tuhan akan disenangkan. Dan yakin dan percayalah. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan melawat kita semua. Apapun keadaan kita, Bapak Ibu terkasih, di rumah sedang mengalami permasalahan, di bisnismu, di pekerjaanmu sedang mengalami pergumulan. Mari tanggalkan semua itu di hadapan Tuhan. Yakin Tuhan pasti bantu kok, Tuhan pasti tolong kok. Asalkan saat ini kita terfokus sama Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan belajar berkata, terima kasih Yesus, belajar berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Ini hati kami Tuhan dan seluruh umat-Mu, dan kami mau katakan, terima kasih. Segenap hati sekali lagi. Kedua tangan kita tinggi-tinggi dan katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu Tuhan buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya.
semua saya undang bangkit berdiri bersama-sama dan katakan terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya. Tuhan sembah, Tuhan sembah. Mazmurkan, katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau indah, Tuhan Engkau kekuatanku, Tuhan Engkau jawabanku, Tuhan Engkau penolongku. Mari berkata-kata dengan iman Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari jemaat ibadah raya 2 berkata-kata dengan iman. Tuhan Engkau penolongku, Tuhan Engkau jawabanku, Tuhan Engkau yang akan memampukan aku. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya. Bebaskan penyembahanmu sore hari ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang bertahta, Yesus. Ambil alih sepenuhnya Tuhan. Take over all. Oh Lord, thank you. Yes, Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya yakin dan percaya kita tidak punya apa-apa, hanya hidup kita, hanya nafas kita. Biar sore hari ini mari persembahkan hidup kita, suara kita, tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Karena itu yang akan membuat Tuhan bertahta di atas pujian, di atas rumahmu, di atas keluargamu, di atas apapun yang engkau kerjakan di dalam tabiat itu. Thank you Lord, thank you. Betapa hatiku berterima ya, Kau mengasihi
lagi betapa hati, dengan segenap hati, betapa berterima kasih, ya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, ya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan persembahan, Yesus. Segenap hidupku, Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi.
melompat bagi Engkau Tuhan Yesus dan bersuka cita karena Engkau baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat segalanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat mengatakan shalom. Boleh lihat kanan kiri katakan shalom saudaraku. Kita bangga punya Allah yang dahsyat. Amin. Dan kita bangga kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersuka sama-sama di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sama-sama katakan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Sama. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kita berdiri Dengan kuasa. dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Katakan sekarang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki bagian dari kerajaan yang tak terguncangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Dengan iman sama-sama bilang. Nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Katakan lagi sekarang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sama-sama ya. Katakan. Pam pam pararam, pam pararam, pam pararam, pam pararam. Yesus kita. Saya mau lihat jemaat ibadah raya 2. Tadi pagi jemaat ibadah raya 1. Mereka sudah duluan. Sudah duluan apa saudara? Melakukan tos karena kita sudah lama nggak tos kanan kiri ya kan. Nah sekarang boleh ya kita tos kanan kiri, katakan yuk semangat Tuhan Yesus dahsyat. Tos kanan kirinya, berikan tos kanan kirinya. Yuk semangat Tuhan Yesus dahsyat. Ya kita harus menyala. Karena ada api Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Biar ibadah raya 2, jemaat ibadah raya 2 lebih semangat, lebih antusias daripada ibadah raya 1. Boleh saya lihat tangan yang terangkat?
oleh jemaat-jemaat yang luar biasa, penuh antusias, amin, mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, oh, 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 oh. Mari sama-sama lompat bagi Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami dengan hujan mukjizat terjadi. mengalir Kuasa-Mu nyalakan apimu, ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Beri kemuliaan bagi Yesus, Allah yang dahsyat, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak terkasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percayalah dia bahwa Allah yang setia. Bahwa dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita semua. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan pada sore hari ini untuk kami disirami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mengagungkan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami memuji Allah di atas segala Allah, pencipta langit dan bumi. Allah Tritunggal yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan. Kembali kami sujud di hadapan Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu, beribadah, mendengar suara Tuhan, mendekat kepadamu dan merasakan hadiran jamahan kuasa Tuhan. Karena itu hamba berdoa sore hari ini, siapapun kami Tuhan yang merindukan Tuhan, kami pulang dengan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah sebentar ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus bekerja tanpa batas di antara kami ya Tuhan, mengubahkan kami, menasihati kami, membentuk kami, membangun kehidupan kami agar kami menjadi semakin seperti Kristus. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita berkata amin. Boleh dinyalakan lampunya sebelum saudara duduk. Bapak memberkati Tuhan. Berikan berkat kiri kanan muka belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk kekasih-kasih Tuhan. Saya ingin menyampaikan salam buat kita semuanya. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Ya, tentu senang sekali kita saudara bisa beribadah kembali bersama-sama. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang trainer juga, saudara-saudara. Beliau adalah Bapak Pendeta, lupa ini namanya. Daniel Alexander Rusli. Saudara-saudara, beliau melayani sekarang di bidang misi dari gereja GPCC di Jakarta. Dan beliau dikaruniai seorang anak dan seorang istri tentunya, saudara-saudara. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih jauh. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, saudara-saudara, buat tambahnya. Saya persilahkan Pastor Daniel. Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya izin buka masker ya, karena kalau ngomong pakai masker itu ngap. Oke, sebentar. Oke. Sungguh satu kehormatan yang luar biasa kalau untuk saya sore hari ini boleh ada di tengah-tengah saudara-saudari sekalian untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk Agape Church gitu ya. Kalau di kebaktian pagi tadi saya menciptakan terms baru gitu ya. Jadi kalau di JPCC gitu kan, jemaat JPCC itu terkenal dengan nama JPCCers. Nah, kalau ACS saya mau ciptakan terms baru namanya ACSers gitu. Jadi supaya lebih enak ngomongnya ACS ser gitu kan. Jadi kalau ser itu kan greget gitu kan, merasa rumah, merasa nyaman gitu ya. Nah jadi sekali lagi sungguh satu kesempatan yang luar biasa, satu kehormatan yang luar biasa untuk saya boleh ada di tengah-tengah saudara-saudari sekalian. Oke. Kalau sebelum saya lebih lanjut ya, let's pray. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu untuk kami boleh berkumpul sore hari ini ada di tempat-Mu, ada di rumah-Mu. Kami percaya ada hal baru yang bisa kami pelajari, ada hal baru yang Engkau mau ingatkan kami ya Tuhan. Kami percaya sore hari ini boleh menjadi sore yang mengubah cara pandang kami, cara hidup kami. Supaya kami boleh senantiasa lebih lagi di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Pakai aku sebagai penyampai pesan-Mu, urapi setiap mulut, bibir dan lidahku supaya aku dapat menyampaikan detail setiap isi dari pesan yang ingin Kau sampaikan kepada hamba-Mu di Agape Church. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Oke.
Saya exciting banget ada di Samarinda. Kenapa? Karena dari sekitar 2-3 tahun yang lalu kami sempat ada meeting strategik di JPCC. Waktu itu saya punya project ada di Sumatera Utara. Tapi waktu kami ngobrol, kami diskusi, kami brainstorming, kami menyadari bahwa ada satu perubahan besar yang akan terjadi, yaitu IKN. Betul ya? Itu lokasinya ada di Pasir dan Penajam, yang which is dekat sekali dengan Samarinda. Berarti akan ada perubahan besar yang akan terjadi di kota Samarinda, betul ya? Betul ya? Amin ya? Ada satu perubahan besar yang terjadi. Nah, di dalam satu perubahan besar pasti akan ada satu istilahnya kayak badai yang melanda, kayak ombak tsunami yang melanda sehingga perubahan itu terjadi di sana sini. Betul ya? Nah, kalau kita nggak siap dengan perubahan tersebut, akibatnya kita akan tersingkir dari perubahan tersebut. Sementara anak Tuhan itu terpanggil untuk jadi terang, untuk jadi berkat, untuk menginspirasi dunia. Betul ya? Nah, saya sangat exciting sekali untuk berada di Samarinda karena perubahan-perubahan tersebut akan terjadi. Nah, kalau saya saja yang di Jakarta exciting, saya harusnya yakin dan percaya saudara-saudari itu jauh lebih exciting lagi. Betul ya? Karena ini nanti akan mempengaruhi kehidupan saudara-saudari sekalian. Betul? Betul ya? Nah, sore hari ini, judul pesan yang saya akan sampaikan yaitu hamba yang baik dan setia. Jadi kita akan belajar hamba yang baik dan setia itu seperti apa gitu ya. Oke, tadi kalau kita ngomong tentang perubahan sendiri itu di dalam perubahan akan ada 4 tipe orang. Akan ada 4 tipe orang atau 4 tipe respon yang diberikan oleh orang yang ada di tengah-tengah perubahan tersebut. Oke, yang pertama, berkerumun atau kerumunan. Jadi tipe yang pertama ini tipe yang cuman nongol aja, cuman ada di situ saja. Contoh. Pernah ngelihat kecelakaan di jalan atau misalnya ada kebakaran atau misalnya ada sesuatu apapun deh gitu di jalan. Orang pasti akan berbondong-bondong, apa sih itu gitu kan. Nah, kalau di Jakarta gitu kan, biasanya kalau di tol gitu kan, ada tabrakan gitu kan, pasti mobil itu akan cenderung melambat meskipun sebenarnya jalurnya clear, jalurnya aman. Karena orang apa? Karena orang melambat untuk melihat. Betul ya? Itu tipe kerumunan. Tipe kerumunan itu tipe yang ada di situ cuman untuk celingak-celinguk ngelihat ada apa sih. Itu tipe kerumunan. Oke. Nah, berikutnya tipe kedua yaitu tipe fans atau penikmat. Tipe fans atau penikmat ini adalah orang yang sedikit ambil bagian daripada kerumunan. Kalau kerumunan cuma ngelihat-ngelihat gitu ya. Kalau fans ini mulai selfie. Ada tabrakan, ada kebakaran gitu kan. Atau misalnya ada sesuatu hype yang lain gitu kan. Dia mulai ikut ambil bagian tapi hanya berupa seneng-senengnya aja. Jadi ikut hype-nya aja kalau bahasa sekarang gitu kan. Begitu hype-nya hilang ya sudah gitu kan, pulang. Beberapa waktu lalu Olimpiade sempat diselenggarakan dan Indonesia menang tuh bulu tangkisnya. Nah, bagi tipe penikmat atau tipe fans ini ikut sorak-sorai gitu kan. Padahal main juga enggak gitu kan, di sana di Tokyo juga enggak gitu kan. Cuman di TV tapi ikut ambil bagian di dalam menikmati momen atau sesuatu yang sedang terjadi tersebut. Tipe ketiga. Tipe ketiga itu tipe pengkritik atau mengkritik. Ini adalah orang-orang yang gak nyaman
terhadap perubahan yang terjadi. Orang-orang yang mulai terusik zona nyamannya. Orang-orang yang mulai terganggu kenyamanannya. Sehingga dia mulai mengkritik sana sini, mulai mencela gitu kan, mulai gerundel gitu kan. Nah, salah satu cirinya tipe pengkritik ini harusnya begini nih, harusnya begitu tuh. Gembala harusnya lebih peduli nih sama jemaatnya. Pekerja harusnya lebih ini dong, lebih perhatian dong sama jemaatnya. Ini tipe pengkritik. Pengkritik. Oke. Orang yang ikut ambil bagian tapi karena ketidaknyamanan dari perubahan yang terjadi. Sehingga akibatnya apa? Yang keluar negatif semua biasanya. Oke? Yang berikutnya, yang keempat. Aktif, positif, dan negatif. Apa itu? Jadi aktif, positif, negatif itu adalah orang yang ikut aktif di dalam perubahan tersebut. Ambil bagian dalam membentuk perubahan tersebut. Nah, nanti kita akan kenal ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif ini orang-orang yang ikut ambil bagian, ikut membentuk perubahan tersebut untuk tujuan yang lebih baik, untuk tujuan yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih mulia. Sedangkan kalau yang negatif, ini tipikal orang-orang yang ngambil keuntungan untuk diri sendiri. Kalau bisa gua cuanin, kenapa tidak? Kalau bisa gua korup, kenapa tidak? Nah ini, saya sangat berharap saudara-saudari yang bergabung berjemaat di ACS, itu punya mentalitas yang aktif dan positif. Kalau dalam konteks di Alkitab itu kita akan belajar hamba yang baik dan setia itu tadi. Aktif positif itu adalah hamba yang baik dan hamba yang setia itu tadi. Ya, jadi saya sangat berharap itu terjadi karena gini. Jemaat di tempat ini sudah dikasih karunia yang luar biasa dengan gedung yang baru. Betul ya? Jangan hanya dinikmati untuk tempat ibadahnya yang baru saja. Tapi yang harus dilatih adalah pengaruh untuk mengubah dunia, pengaruh untuk mempengaruhi perubahan yang akan terjadi di Samarinda. Melalui gereja ini, let's shape the future of our nation. Jadi itu tugas jemaat yang ada di sini. Bisa ambil bagian. Bisa ambil bagian, semua bisa ambil bagian. Oke, saya akan mulai, tadi hanya pengantar saja, saya belum mulai masuk ke pesan yang sesungguhnya. Jadi akan saya mulai pesan yang sesungguhnya, apa itu hamba yang baik dan setia itu tadi. Ada 4 hal yang akan kita pelajari sore hari ini, tentang hamba yang baik dan setia. Ini kenapa dingin sekali ya di sini ya. Oke. Hal yang pertama, kita semua terpanggil. Kita semua terpanggil. Jadi Tuhan itu memanggil semua orang percaya. Pergi dan jadikan semua bangsa. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita semua orang percaya adalah murid Kristus. Betul ya? Di Alkitab enggak ditulis para gembala adalah murid Kristus, para pengerja adalah murid Kristus. Sementara yang lain cuman penikmat doang. Enggak ada itu di Alkitab saya seperti itu gitu. Jadi pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kita semua orang percaya adalah murid Kristus. Dalam tanda kutip, sebelum masuk ke sana, kita baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 15. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Maaf. Matius 25 ayat 21. Kelompat ayatnya. Matius 25 ayat 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuanmu. Ketika kita terpanggil sebagai murid Kristus, Tuhan menyediakan satu pekerjaan besar yang akan kita lakukan. Diberi kepercayaan yang lebih besar, diberi kesempatan untuk kita melayani Tuhan, masuk dalam satu pekerjaan yang besar. Suka atau enggak. Itu tugas kita sebagai murid. Tugas kita sebagai murid. Anyway, orang percaya itu hamba Tuhan, betul ya? Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, bukan cuma aktivis, bukan cuma pengerja, bukan cuma pastor. Tapi semua orang percaya itu hamba Tuhan. Kalau tadi kita nyanyikan lagu, pakai aku sebagai alatmu. Ya toh? Kabar gembiranya, Tuhan itu upgrade kita. Tuhan itu upgrade kita lebih lagi. Enggak sekedar hamba, apalagi alat, tapi sahabat. Ini luar biasa. Kita baca di Yohanes 15 ayat 15 tadi yang saya kelompat. Oke? Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Ini luar biasa. Kita enggak lagi hamba, kita enggak lagi alat, tapi kita sahabat. Loh, itu satu kehormatan yang luar biasa loh. Allah pencipta semesta nganggep kita sahabat. Nganggep kita sahabat. Kalau karena kasih karunia Tuhan kita sudah diselamatkan dan kita jadi hamba kebenaran. Yesus itu ningkatin derajat kita bukan hanya sekedar hamba tapi sahabat. Ini luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Kenapa luar biasa? Kalau hamba itu tinggal tunggu perintah. Betul? Biasanya diperintah baru jalan. Saya dulu pernah beliin anak saya mainan yang, tahu mainan yang ini ya, yang monyet terus yang pegang kayak kencringan gitu. Kalau dipencet celing 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 celing, kalau dipencet celing 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 celing, tahu ya mainan itu ya. Nah, itu hamba. Kalau dipencet bunyi. Kalau dipencet bunyi. Betul ya? Tapi kalau sahabat, itu kita punya intensi, kita punya perhatian terhadap yang kita kasihi. Kita punya perhatian, kita aktif memperhatikan yang kita kasih tersebut. Saya pakai ilustrasi. Saya sudah menikah dan jalan 13 tahun ini. Saya orang Jawa Timur. Saya orang Surabaya. Jadi saya gemar masakan Jawa Timuran. Nah, istri saya ini orang Semarang. Waktu pas pacaran, waktu sudah mulai awal-awal menikah, saya kenalkan dengan masakan-masakan Jawa Timuran. Dan kebetulan dia suka. Kalau dia kepingin, wanita ini memang makhluk yang agak sedikit butuh hikmat untuk diselami gitu ya. Kalau dia kepingin, dia nggak langsung minta, gue kepingin makanan ini loh. Tapi dia ngelambang. Kayaknya makan ini enak. Betul ya? Yang wanita setuju, nanti saya pulang disamperin nanti. Enggak ya? Ini paling enggak ini istri saya lah gitu, paling enggak ini istri saya. Jadi itu yang dilakukan sama istri saya. Nah, ketika istri saya ngomong kayak gitu, saya paham. Oh, dia lagi kepingin masakan itu tuh. Gitu. Langsung saya order via Grab sore-sore gitu kan. Tiba-tiba makanannya nyampe, yuk kita nyenek bareng-bareng makanan ini gitu kan. Makanan Jawa Timuran itu kan kadang digado pun nggak usah jadi makanan berat, enak gitu ya. Jadi dimakan sore-sore itu nggak ada perasaan bersalah gitu kan. Untuk ini makannya kok banyak banget gitu kan. Nah itu paling enggak kayak gitu. Jadi kita makan, kita nikmatin bareng-bareng. Nah itu sahabat. Itu sahabat. Sahabat itu punya intensi kayak gitu.
Kalau kita sudah diangkat derajat kita sama Yesus sedemikian rupa menjadi sahabat, harusnya kita punya intensi lebih, kita punya perhatian lebih terhadap apa sih maunya Tuhan. Terhadap isi hatinya Tuhan. Setuju? Setuju ya? Oke. Jadi jangan hanya sekedar, lah ini kan tugasnya Bapak Pendeta, lah ini kan tugasnya pengerja. Tapi tugas kita bersama. Tugas kita semua sebagai muridnya Kristus. Sebagai sahabatnya Yesus. Oke. Saya mau quote satu statement yang sangat luar biasa sekali. Yang saya sering pakai ketika saya ngajar hamba-hamba Tuhan di daerah. Satu quotes yang luar biasa tapi bobotnya luar biasa berat. Di mana kekristenan hadir, sudah seharusnya kemiskinan dan kebodohan hilang. Ini tugas yang luar biasa berat. Kalau ini dikerjakan hanya pendeta, gembala, pengerja, nggak lama hidup mereka. Betul? Ini tugas kita bersama. Ini isi hatinya Tuhan untuk mentransformasi kehidupan. Nah, ini bagiannya kita semua. Kita harus ambil aktif. Kita harus aktif ambil bagian di dalam melakukan semua itu. Gak bisa cuma tugas yang pendeta aja. Jadi next time gembala Anda mengatakan, saya kok dapat visi, Tuhan titipkan visi pekerjaan Tuhan. Maka sudah seharusnya dan selayaknya jawaban Anda adalah, apa yang bisa saya bantu, Pastor? Jangan malah dikritik, wah ngerjain yang gak perlu-perlu aja, kayak gak tahu beban kita sudah banyak gitu kan. Tapi malah apa yang bisa saya bantu, Pastor? Karena percaya atau enggak, perwakilan Tuhan di dunia yaitu gembala Anda. Perwakilan Tuhan di dunia yaitu gembala Anda. Oke, apa yang bisa saya bantu, Pastor? Oke, siap untuk mengatakan tersebut? Mengatakan hal tersebut? Siap ya? Siap ya? Sore-sore kok dikasih beban yang berat gitu ya. Semoga enggak ya. Semoga kita semua menyadari sore hari ini bahwa itu tugas kita bersama. Ya. Yuk, katakan kepada kiri kanan saudara, gitu ya. Anda terpanggil. Kamu terpanggil. Ayo, katakan kiri kanan. Anda terpanggil, kamu terpanggil. Oke? Nah ya. Poin nomor 2. Dunia melihat kompetensi. Saya baca dulu di Matius 10 ayat 16. Saya ambil dari Indonesia Terjemahan Baru. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada yang menarik enggak dari ayat ini? Kenapa Tuhan pakai perumpamaannya cerdik seperti ular? Cerdik seperti ular. Padahal ada hewan lain yang jauh lebih intelektual dari ular. Contoh, saya ambil contoh. Menurut riset, lumba-lumba itu dikatakan cerdik, memiliki kecerdasan hampir seperti manusia, setingkat di bawah manusia. Itu lumba-lumba. Kenapa enggak pakai hendaklah kamu cerdik seperti lumba-lumba? Atau kita kenal hewan peliharaan yang paling cerdik gitu kan, anjing. Anjing itu termasuk hewan yang cerdik, betul ya? Hewan yang pinter, diajarin apapun dia bisa, betul ya? Kenapa enggak, hendaklah kamu cerdik seperti anjing. Tapi yang dipakai adalah hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tahu konotasinya ular? Konotasinya ular itu licik, betul ya?
bisa, itu ular. Kenapa itu yang dipakai sama Tuhan? Kenapa itu yang saya dipakai sama Tuhan? Kenapa kok bukan dua hewan yang lebih cute, lebih manis, gitu, lebih lucu gitu kan? Kenapa harus ular? Karena dunia melihat kompetensi. Dunia melihat kompetensi. Kita sebagai orang Kristen sering pakai alasan ini. Saya kan gak bisa apa-apa. Kan hanya kasih Tuhan yang memampukan saya. Itu semuanya Tuhan. Di satu sisi ya betul. Kita harus mengakui bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Namun sayangnya orang Kristen berhenti di situ. Jadi malas berusaha, jadi malas belajar, jadi malas mengembangkan diri. Akibatnya apa? Jadi Kristen yang bodoh. Bagaimana kita mau menginspirasi dunia kalau kitanya sendiri bodoh? Betul ya? Jadi kompetensi itu dilihat sama dunia. Dan kita sebagai orang Kristen tugas kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu talenta ditambah latihan 10.000 jam. Hitung sendiri berapa lama itu 10.000 jam. Jadi talenta plus latihan 10.000 jam. Percaya bahwa setiap kita Tuhan sudah titipkan yang namanya talenta, yang namanya kemampuan, yang namanya bakat, yang namanya skill terpendam. Bakat, skill, talenta tersebut gak hanya sekedar pemain musik, pengkhotbah, pemain tamborin. Bukan hanya itu. Lebih luas dari itu. Dan itu harusnya bisa menjangkau dunia. Oke? Gereja hanya tempat yang aman untuk kita boleh mengembangkan talenta kita. Makanya kalau ada kesempatan untuk kita melayani di gereja, berlomba-lombalah untuk mau melayani di gereja. Karena kita sedang mempersiapkan diri untuk dibentuk, baik itu secara hati, baik itu secara keterampilan. Pelayanan Anda sesungguhnya adalah di luar sana, bukan di dalam gereja. Gereja hanya tempat latihan. Gereja hanya tempat kita berlatih. Karena gereja itu murah hati, betul ya? Di dalam gedung gereja harusnya ada kemurahan hati, ada hari ini kita berbuat salah, enggak apa-apa. Tapi jangan diulangin, ayo latihan lagi. Harusnya ada mentalitas seperti itu. Di luaran sana belum tentu sepemaaf itu. Ya, oke. Jadi talenta itu latihan, kompetensi itu adalah talenta plus latihan 10.000 jam. Kita baca di Matius 25 ayat 15 sampai 16 dan kemudian saya akan lompat ke ayat 19. Saya akan lompat ke ayat 19. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu dan ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kalau kita berhenti sampai di sini, kita dikasih talenta nih, kita dikasih kemampuan nih, kita dikasih bakat nih. Betul ya? Terus kita menjalankan, segera pergi dan menjalankan. Dan beroleh laba 5 talenta. Kalau kita berhenti sampai di situ, istilahnya kayak jualan. Kayak saya lagi jualan sama gembala Anda, Pastor Sam. Saya lagi jualan, dapat untung 5 talenta. Pertanyaan saya di ayat 19. Di ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Berarti artinya laba 5 talenta itu tidak langsung. Tapi butuh waktu untuk bisa dapat 5 talenta tersebut. Lah kalau kita tidak punya disiplin kerajinan untuk terus latihan ini, kita nggak mungkin beroleh 5 talenta itu. Itu harusnya orang Kristen. Semangatnya orang Kristen itu harusnya. Jadi jangan karena kasih karunia Tuhan gitu kan. Terus kita do nothing. No.
No, tugas kita untuk mengembangkan talenta yang kita miliki, yang kita punyai. Oke. Izinkan saya mengatakan satu yang cukup provokatif gitu kan, cukup provokatif. Tuhan itu membutuhkan talenta kita, bakat kita, keterampilan kita. Kok aneh? Kok aneh? Kan Tuhan luar biasa. Tuhan bisa melakukan apapun. Yes, Tuhan bisa melakukan apapun. Exactly itu dia. Tetapi dia memilih untuk menempatkan talenta itu ada di dalam diri kita. Karena dia mau berpartner, kita menjadi sahabatnya dia. Di dalam meluaskan kerajaan surga. Itu luar biasanya. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Kalau kita dipercaya sama Tuhan yang maha kuasa. Dengan sebuah talenta supaya kita bisa berpartner dengan dia. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Harusnya kalau saudara-saudari sadar akan hal ini gitu kan, akan benar-benar ya gua mau bersungguh-sungguh untuk apa? Mengembangkan setiap talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mau itu berbisnis, mau itu negosiasi, mau itu ngajar, apapun. Apapun juga. Itu talenta yang Tuhan titipkan. Sekali lagi ingat ya, bahwa yang namanya talenta itu juga bukan cuman pemain musik, bukan pemain tamborin, bukan cuman singer, tapi yang saya sebutkan tadi. Bahkan nyapu sampai bersih sekalipun itu dibutuhkan talenta, betul ya. Ada orang yang sangat kalau saudara-saudari kenal dengan istilah profiling perilaku, ada yang sanguin terus atau intim dan lain sebagainya, itu yang term itu gitu kan. Ada orang yang sangat people person banget gitu ya. Jadi setiap detail dia kelewatan gitu kan. Nyapu aja boro-boro bisa bersih. Di situ masih kotor dia nggak sadar. Nangkap ya maksud saya ya. Apapun yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan Anda, hargai itu sebagai talenta yang harus saudara-saudari kembangkan. Oke? Berita baiknya ini, Tuhan tidak pernah ngasih kita talenta jadi. Tuhan selalu kasih mentah. Supaya kenapa? Supaya kita mau berproses dengan Dia. Supaya kita jadi makin dewasa, makin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika talenta itu jadi, kita nggak jadi sombong. Kita punya kerendahan hati sedemikian rupa supaya kenapa? Supaya ujung-ujungnya Tuhan yang dimuliakan. Sampai sini. Sampai sini. Itu hal yang luar biasa kalau kita menyadari bahwa kita diberi kehormatan, kita diberi kepercayaan untuk kita bisa bersinergi, kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Oke, sampai sini ya. Oke. Poin nomor 3. Poin nomor 3 yang akan saya sampaikan. Setia membawa kehidupan kita selalu naik. Jadi setia, tadi kita sudah belajar bahwa kita semua ini hamba Tuhan. Kita semua terpanggil. Kita dikasih talenta, kita dipercayakan talenta, kita dipercayakan harta yang luar biasa. Tugas kita buat ngembangin. Yang berikutnya setia. Setia. Karena cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Betul ya? Kalau kita nggak punya ketulusan seperti merpati tadi, kita akan cenderung menyalahgunakan, cenderung misuse our competencies atau our talent. Sebagai contoh, kalau ternyata kita orang yang kreatif, kita menyadari kita orang yang kreatif, tapi kita nggak punya hati yang setia, punya takut akan Tuhan. Akibatnya apa? Sabet sana, sabet sini, korupsi sana, korupsi sini. Betul ya? Kita menggunakan kreativitas kita untuk hal yang negatif. Makanya setia itu jadi counterpart yang harus juga kita latih. Di dalam kehidupan kita melayani. Oke? Di dalam kehidupan kita melayani. Oke? Nah, saya mau cerita sebuah cerita.
terlebih dahulu sebelum saya masuk ke arti setia ini lebih dalam. Sebulan yang lalu kira-kira, saya sempat ngumpul sama anak komsel saya gitu kan. Jadi saya sempat ngumpul-ngumpul bareng ya sambil inilah ya, sambil fellowship, makan bareng gitu. Tiba-tiba dia cerita, "Lu tahu enggak Kodan? Kalau sebenarnya gue awal-awal itu waktu kenal lu, kalau setiap janjian sama lu, gue selalu stres." "Loh, kenapa?" Gue tanya gitu. "Iya, gue perhatiin setelah beberapa lama gitu kan, gue mulai kenal lu, mulai janjian sama lu enggak pernah terlambat. Jadi selalu on time, bahkan lu datang lebih cepat. Jadi setiap kali gue janjian sama lu, gue selalu bilang sama istrinya. Dia teman saya ini selalu bilang sama istrinya, cepetan janjian sama Kodat, jangan terlambat." Padahal saya nggak pernah marah kalau orang terlambat. Nggak pernah marah saya. Nggak pernah negur juga. Saya hanya simpel mempraktekkan apa yang diajarkan gembala saya. Kalau kamu janjian sama orang, jangan terlambat. Sebab kalau kamu terlambat, tidak menghargai orang tersebut. Kamu lebih cepat 5 menit aja dari orang itu untuk datang, kamu sudah menunjukkan respek, hormat terhadap orang tersebut. Saya menangkap pesan itu dan saya mempraktekkan sepanjang kehidupan saya. Nah itu sebulan yang lalu buktinya. Ada orang yang tiba-tiba ngomong kayak gitu. "Oh gitu ya." Dan dia bilang, "Tapi semenjak gua kenal lo, gua jadi menghargai, gua jadi bisa belajar apa namanya on time, apa namanya menghargai orang dan lain sebagainya. Melalui tepat waktu itu tadi." Itu yang dia sampaikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan setia? Setia itu berbicara mengenai karakter kita, mengenai nilai, mengenai jati diri yang kita tunjukkan kepada dunia. Itu yang harus kita latih, itu yang harus kita kembangkan. Ada 3 tips sederhana bagaimana kita melatih mengembangkan karakter setia kita. Yang pertama, cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Jadi cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Kita baca dulu di Matius 25 ayat 24 dan ayat 25. "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah dan ini, terimalah kepunyaan Tuhan.'" Jadi kalau cara pandang kita salah terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu jahat dan lain sebagainya, kita akan cenderung misuse. Kita akan cenderung mengembangkan karakter yang opposite dari setia itu tadi. Cara pandang kita harus benar siapa Tuhan kita. Nah di dunia representatifnya Tuhan itu pemimpin Anda. Mau itu di kantor, mau itu di gereja, mau itu dimanapun. Representatif Tuhan itu pemimpin yang ada yang ditempatkan di atas kita. Kan kadang ada pemimpin yang nyeleneh gitu ya, yang aneh gitu ya, yang dihormatin pun kayaknya nggak layak gitu ya. Tapi ya itu yang Tuhan titipkan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa melatih karakter setia kita. Apakah dipengaruhi dalam membentuk karakter setia itu oleh keadaan yang harus baik, harus keadaan yang luar biasa, harus keadaan yang ekstra ekstra nyaman buat kita untuk mengembangkan karakter yang baik? Enggak. Ya, kita baca di Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 3. "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kita semua tahu kondisi Yusuf itu berubah 180 derajat. Betul ya? Dari anak yang disayang, anak yang dimanja sama papinya gitu kan. Tiba-tiba berubah 180 derajat dalam semalam menjadi budak. Dijual. Betul ya? Itu kondisi yang luar biasa drastis. Itu kondisi yang tidak nyaman. Itu kondisi yang negatif. Apakah mempengaruhi cara pandang Yusuf terhadap Tuhan? Enggak. Dia tetap tahu siapa Tuhannya. Bahkan Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Dia punya cara pandang yang benar terhadap siapa Tuhannya. Kalau pemimpin Anda di dunia misalnya istilahnya, kok saya kehilangan bahasa yang tepatnya ini. Jadi nggak layak untuk dihargai, nggak layak untuk dihormati. Tipikal orang yang istilahnya iblis lah gitu kan. Nah kita punya pemimpin yang jauh atau Tuhan yang jauh lebih generous, jauh lebih penuh kasih. Kita harus bisa mengembangkan cara pandang seperti itu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa bersinar di dalam kita mengembangkan apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Oke, tips pertama itu. Tips kedua, mentalitas owner. Mentalitas owner. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta dan seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan mereka ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bepergian ke luar negeri, mempercayakan, dan lama durasinya. Oke? Kalau kita nggak punya mentalitas owner yang which is ciri-cirinya adalah mau untuk mengambil tanggung jawab terhadap setiap tantangan yang muncul. Dan dorongan untuk ingin selalu lebih maju dan lebih baik. Itu mentalitas owner. Kalau kita nggak punya mentalitas owner, kita nggak mungkin bisa mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhan. Setuju? Cenderung akan punya agenda sendiri, cenderung akan punya mau sendiri, sehingga akhirnya gak mengerjakan apa yang dititipkan oleh Tuhan. Oke, sampai sini bisa diterima? Mentalitas owner. Tanpa ini kita gak akan bisa mengembangkan karakter setia itu tadi. C. Atau tips ketiga. Jadi garam sebelum jadi terang. Yuk kita baca dulu di Matius 5 ayat 16. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di surga. Kenapa kok harus terang yang muncul? Dahulu harus karakter yang muncul dulu, baru perbuatan yang dilihat sama dunia. Karena di dunia itu banyak orang-orang pinter dan dunia sudah melihat itu. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak ada pembeda, ya nggak ada bedanya kita dengan dunia. Jadi karakter kita yang membedakan dengan dunia. Tapi perbuatan baik tetap harus dikembangkan, harus dilatih. Supaya kenapa? Supaya kita tidak kalah sama dunia. Nah, pernah bertanya-tanya enggak? Waktu tentang perumpamaan garam dan terang, waktu kita membaca pasal tersebut, jadilah garam, terus kemudian jadilah terang gitu ya. Kenapa garam dulu yang disebut? Kenapa enggak terang? Kenapa mesti garam dulu? Ada yang pernah bertanya hal demikian?
garam dan terang itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ya. Sesuatu yang nggak bisa dipisahkan tapi nggak bisa dibalik urutannya. Karena garam itu berbicara mengenai sesuatu yang harus masuk ke mulut kita. Di taste, dirasa. Di lidah kita untuk kita bisa tahu garam ini asin apa enggak. Itu berbicara mengenai karakter kita harus bisa dirasakan terlebih dahulu oleh orang-orang terdekat kita. Baru jadi terang. Garam dan terang itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan dibalik. Kalau dibalik namanya pencitraan, apalagi dalam era sosmed sekarang. Orang berlomba-lomba untuk mencitrakan, wes gue hebat nih, gue baik nih gitu kan. Gue mesra nih sama keluarga. Tapi di dalamnya anggota keluarganya kan cuma pencitraan doang. Jadi jangan dibalik. Jadi kenapa mengembangkan karakter setia harus dimulai dengan kita jadi garam dulu. Harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita terlebih dahulu. Oke? Jadi jangan buru-buru untuk mau jadi terang, jadi garam dulu. Nanti otomatis terang itu bukan kita dapatkan, itu akan dipromosikan oleh Tuhan. Jadi dengan sendirinya. Dengan kita setia menjadi garam, Tuhan pasti akan kasih promosi untuk kita bisa jadi terang. Untuk kita bisa jadi pengaruh. Untuk kita bisa jadi reputasi baik kita itu yang akan memberikan kita pengaruh yang lebih besar. Pengaruh yang lebih luas. Sampai sini? Poin keempat, poin saya yang terakhir. Tidak ada dua dunia. Tidak ada dua dunia. Kita baca dulu di Yohanes 17 ayat 15 dan 18. Yohanes 17 ayat 15 dan 18, saya baca ayat 15 dulu. Aku tidak meminta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku meminta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat. Ayat 18, seperti Bapa sudah mengutus aku ke dunia, begitu juga aku mengutus mereka ke dunia. Jadi enggak ada dua dunia antara rohani dan sekuler itu enggak ada. Satu kesatuan. Pernah dengar komentar-komentar kayak gini enggak? Ya itu kan di gereja. Di pekerjaan mah beda. Gak usah terlalu rohani lah. Gue butuh cari duit. Ya itu kan rohani. Sekuler mah beda. Dia mah cuman kalau hari Minggu doang, dia malaikat. Sisanya mulai dari hari Senin, iblis kecil, iblis setengah besar, sampai jadi iblis sejati gitu kan hari Jumat. Pernah dengar komentar-komentar seperti itu? Artinya kita sedang terpisah antara kerohanian kita dengan seharusnya tempat kita harus melayani. Tempat kita harus menjadi terang, kita sedang terpisah. Itu Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan mau kita satu. Mau kita melayani di gereja, mau kita di dunia, ya harusnya as it is. Seperti itu. Dengan demikian terang Tuhan itu bisa dibawa sampai ke dunia. Dunia itu berbicara mengenai tempat kita berada ya. Dunia, boleh tolong ditampilkan. Nah, ini yang dimaksud dengan dunia. Ini semua dunia tempat Anda berada, betul ya? Di mau yang kerjaannya sebagai wartawan, sebagai media, sebagai agensi, gitu, atau di pemerintahan kah, atau di guru sebagai pendidik, sebagai dosen, di ekonomi sebagai pebisnis, di kesehatan sebagai dokter, sebagai pekerja seni. Itu dunia Anda. Dunia yang harus diinspirasi oleh kebenaran, oleh nilai-nilai kerajaan surga tadi. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Dan sekali lagi,
Nggak ada satu pekerjaan pun yang terlalu kecil. Meskipun saat ini kita dipercayakan misal nih, hanya sebagai OB yang bersih-bersih. Nggak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Misalnya di kantor, tugas kita tiap pagi bikinin kopi. Itu bukan pekerjaan yang enggak berarti. Kalau kita mau, kita bisa doing extra mile. Jadi sambil bikinin kopi, kasih tulisan kecil gitu kan, semangat, selamat bekerja untuk hari ini. Loh, bisa toh? Kita sedang apa? Kita sedang menyalurkan sebenarnya. Kebenaran firman, positif, bukan positivity ya, tapi kebenaran firman itu, vibe positif dari kebenaran firman itu kita bisa sampaikan lewat situ. Oke, next, gambar berikutnya boleh tolong ditampilkan. Siap masuk ke dunia? Siap masuk ke dunia? Siap ya? Kalau biasa kita kenal dengan serigala berbulu domba, ini domba berbulu serigala. Jadi dibalik. Jadi ini gambar yang tepat, karena kenapa? Hatinya domba, tapi punya kecerdikan yang luar biasa. Ini seharusnya orang Kristen. Ini seharusnya orang Kristen. Oke, saya sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau sore hari ini Tuhan sampaikan kepada jemaat di AKP. Saya mau rekap sedikit. Jadi ada 4 hal untuk kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Kita semua terpanggil. Dunia melihat kompetensi. Setia itu akan selalu membawa kehidupan kita naik. Dan tidak ada 2 dunia. Oke, itu saja yang mau tugas saya selesai dalam menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat di AKP Church. Let's pray. Bapa yang ada di surga, aku sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau mau jemaat di AKP dengarkan. Aku berdoa, aku memateraikan apa yang aku bagikan malam hari ini untuk boleh menerobosi setiap pikiran, setiap cara pandang, setiap pribadi jemaat yang ada di tempat ini. Dan aku percaya itu akan membawa rema yang mampu mengubah hidup mereka. Mereka mau jadi hamba yang baik dan setia untuk mereka ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu yang besar. Dan aku percaya melalui jemaat yang ada di tempat ini banyak hal-hal baru terbuka, banyak hal-hal baru dilakukan, banyak terobosan-terobosan yang terjadi untuk Samarinda khususnya dan untuk Indonesia secara lebih luasnya. Terima kasih ya Bapak. Materaikan semua yang pesan yang terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pesan itu boleh bertumbuh, pesan itu boleh menjadi sesuatu yang luar biasa melalui jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Amin. Berapa banyak yang diberkati? Bapak Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya beberapa kali ketemu dengan Pastor Daniel, beliau sering memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah Kalimantan Timur ya untuk pelatihan, bahkan dari tim beliau banyak yang membantu gereja-gereja lokal di pedalaman untuk mereka dibangun dari nol sampai jadi gedung gerejanya. Jadi sekali lagi kita berdoa buat hambanya biar Tuhan terus kasih kekuatan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan di Kalimantan Timur. Terima kasih buat semua hal pengorbanan waktunya Pak Daniel. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir pada sore hari ini? Bisa angkat tangannya supaya kita bisa terkoneksi. Halo Jay, silahkan teman-teman bisa lihat. Aser, ya selamat datang, Tuhan memberkati. Dan juga mau menyampaikan bahwa minggu depan akan ada ibadah jam 9 pagi dan jam 9 pagi dan jam 5 sore Bapak Saudara. Ibadah raya kita dan akan dilayani oleh Pastor Samuel Darmanto, Bapak Gembala kita. Dan kemudian besok, ini khusus pengumuman besok, itu ada retreat di tempat ini
bagi jemaat dan pelayan Tuhan yang sudah mendaftar, sebelum jam 9 pagi harap sudah ada di tempat ini. Kita akan sama-sama on time dan kita akan sama-sama diberkati secara luar biasa. Dan juga karena itu ada proses registrasi ulang dan juga pengambilan kupon untuk hal-hal yang berurusan dengan konsumsi. Dan kemudian untuk tambahan mengenai retreat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pemesanan kaos, yang sudah memesan kaos gitu, nanti bisa ambil di lobi di bawah. Itu akan dilayani oleh Ibu Widya dan Ibu Yuli. Jadi nanti yang sudah membayar bisa langsung ambil dan yang belum membayar bisa menyelesaikan registrasinya pembayarannya di bawah nanti. Dan besok juga di waktu yang sama akan ada lomba cerdas cermat Alkitab wilayah 5 antar gereja. Kita doakan acara ini boleh berjalan baik adanya. Jadi dari gereja ini juga mengirim peserta. Ada 4 kategori dari sekolah minggu, youth, kemudian kaum wanita dan kaum pria. Biar semuanya saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa hari Kamis di Agape Room di bawah kembali kita akan berdoa bersama-sama, doa malam jam 19.30. Itu kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita percaya ada sesuatu yang besar terjadi buat kota kita dan bagi hidup kita. Dan akan bersama-sama dengan Pastor Samuel Darmanto. Demikian pengumuman hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari saya undang untuk semua bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Pada akhirnya segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepada Allah yang Esa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur dan terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih buat pesan firman Tuhan bagi kami. Untuk kami menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Jadi hamba-hamba yang mengerti panggilan hidup kami Tuhan. Yang memahami bahwa kerohanian tidak hanya di dalam gereja. Tapi kerohanian ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai terus hamba-Mu.
Pastor Daniel, Alexander Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan anaknya. Demikian juga besok akan melayani retreat pengerja, Tuhan urapi dan Tuhan pakai senantiasa ya Tuhan. Otoritas wibawa rohani ada di dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang telah hadir pada sore hari ini ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah hari ini mereka dikuatkan kembali ya Tuhan. Kalau ada dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam pencobaan, Allah Jehovah Nisi, beri mereka kemenangan ya Tuhan. Mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang susah, mereka yang sedang kebingungan, Tuhan Allah Jehovah Shalom memberikan damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah sore hari ini. Berkati secara khusus ya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan, Allah mendengar dari surga dan Tuhan menjawab doa-doa mereka ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran mereka untuk pertama kali di Agape Church Samarinda ya Tuhan. Berkati terus kehidupan keluarganya dan seluruh Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Melayani dari pagi hingga pada saat sore hari ini. Juga guru-guru sekolah minggu. Semua yang terlibat di dalam ibadah sepanjang hari ini. Berkat Allah melimpah-limpah atas kehidupan mereka. Terpujilah namamu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, kami percaya Allah mengasihi bangsa yang besar ini. Kalau Engkau mengasihi bangsa Niniwe, Engkau lebih lagi mengasihi bangsa yang besar ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa satu saat hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan. Hati bangsa ini akan mencari Engkau, menyembah Tuhan. Dan panji Kristus akan ditegakkan di bumi Nusantara ini ya Tuhan. Terima kasih buat Kalimantan Timur yang Tuhan pilih untuk menjadi ibu kota negara. Kami doakan rencana ini tidak gagal. Rencana ini akan berhasil. Tuhan, semua rencana-rencana yang akan menggagalkannya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di Kalimantan Timur Tuhan akan seperti di surga. Suasana surgawi ada di daerah ini. Berkati Tuhan kota Samarinda di mana Tuhan tempatkan kami. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Karena itu Bapa, biarlah Samarinda akan semakin maju. Pemimpin-pemimpinnya takut akan Tuhan. Daerah ini akan berkembang luar biasa ya Tuhan. Dan kami percaya Agape Church Samarinda akan terus bertumbuh menjadi gereja yang menjadi terang Tuhan. Menjadi berkat bagi kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan acara retreat besok dan juga cerdas cermat Alkitab yang diadakan oleh BPD. Kaltim Tuhan, Engkau memberkati, Engkau bekerja, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kegiatan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, anak-anak-Mu besok hari Senin ada yang berlibur dan hari Selasa mereka kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Aktivitas mereka bekerja, bisnis, usaha, sekolah, kuliah, semua Allah menyertai dan memberkati hidup mereka ya Tuhan. Karena itu pada sore hari ini sebelum kami pulang, kami serahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan, kami juga membawa persembahan kami. Melalui persembahan keuangan Tuhan berkati Tuhan. Baik yang kami bawa di rumah Tuhan, yang kami transfer via bank, diberkatilah kiranya berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan terlebih dari itu, inilah persembahan hidup kami, yaitu hidup kami berikan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sore hari ini pulanglah. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tangan Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kehidupanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluarga rumah tanggamu diberkati, usaha bisnis pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Sekolah kuliah anak-anakmu diberkati, hari-harimu diberkati, masa depanmu diberkati. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita berkata, amin.